Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Thalathatul Usul, 3 landasan pokok dalam agama Islam. Kita masih dalam muqaddimah yang kedua. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah, dan wajib bagi mereka untuk beramal dengan 3 masalah tersebut. 3 masalah yang kita jelaskan ini telah kita paparkan bahwa 3 masail yang akan dijelaskan oleh beliau dari perkara akidah adalah: pertama, masalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, beliau akan menjelaskan masalah tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga, beliau akan menjelaskan tentang permasalahan al-wala wal bara. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan masalah al-wala wal bara. 3 masalah inilah yang akan beliau jelaskan di muqaddimah yang kedua ini. Itu yang beliau maksudkan ta'allumu thalathi hadhil masail. Wajib setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini, dan wajib bagi dia untuk mengamalkan 3 masalah ini. Wajib bagi dia untuk meyakininya dan mengamalkannya. Wajib kita yakini sekaligus wajib kita amalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, di kehidupan dunia ini. Ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum, rahimani rahimakumullah jami'an. Kita masuk masalah yang pertama yang beliau jelaskan, yaitu tentang masalah tauhid rububiyah. Qala rahimahullah, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Kita wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita, yang sebelumnya kita tidak ada. Dialah yang mengadakan seluruh makhluk. Wa razaqana, kemudian kita wajib yakin setelah Allah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kita rezeki dan seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
sehingga tak ada satupun binatang yang melata di atas permukaan bumi, baik dia manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk, maka Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Iya. Taib. Walam yatrukna hamalan, dan setelah Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, Allah Ta'ala tidak membiarkan kita hamalan. Hamalan yakni sudan. Allah Ta'ala tidak menciptakan kita sia-sia percuma. Tidak mungkin Allah Ta'ala telantarkan kita, dibiarkan begitu saja, diciptakan tanpa ada tujuan dan hikmah. La nu'mar wala nunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Itu makna dari lam yasrukna hamalan. Tidak mungkin Allah Ta'ala ciptakan kita, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmah di baliknya, tidak ada manfaatnya, tidak mungkin. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afahasibatum annama khalaqanakum abasan. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abasan, sia-sia, tidak ada tujuan dan hikmah di baliknya? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini ternyata hikmah, tujuan kita dicipta. Allah Ta'ala berikan kita rezeki. Tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepadanya untuk ditanya. Iya. Dan juga semakna dengannya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah. Itu tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Dan juga semakna dengannya firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 38. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan sudah diciptakan sia-sia, percuma, nggak ada tujuan dan tidak ada hikmah di baliknya? Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan seperti ini? Iya, ini tidak mungkin. Taib. Wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sad ayat 27, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan tidak pula kami menciptakan antara langit dan bumi batilan, sia-sia. Tidak. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir itu dari api neraka. Maka jangan kita menyangka seperti ini. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mungkin membiarkan kita dicipta dalam kondisi apa? Hamalan. Di antara makna hamalan adalah hiyara. Kita diciptakan dalam kondisi kita bingung. La na'lamul haq. Kita tidak tahu itu apa itu al-haq. Tidak mungkin Allah ciptakan kita, dibiarkan kita bingung, tidak tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Lalu Allah Ta'ala membiarkan kita begitu saja. Tidak. Bahkan bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari konsekuensi hikmahnya yang sangat dalam dan dari keutamaan dan kebaikannya, Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang apa? Seorang rasul. Iya. Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul, di mana rasul ini dia membawa al-haq. Dia membawa al-haq, kebenaran dari Allah. Dia membawa wahyu dari Allah, di mana kebenaran dan ajaran wahyu yang beliau bawa itu sifatnya sahlan, sangat mudah sekali kita fahami. Iya. Sangat mudah kita fahami apa yang dia bawa itu. Bukan perkara yang sulit. Muyassaran, bahkan Allah mudahkan manusia untuk memahaminya. Di mana kebenaran yang dibawa Nabi SAW ini, itulah yang yahdi ilallah, itulah yang akan menuntun kita mengenal Allah Ta'ala, yang dengannya kita menyembahnya. Linastaqima fihi minal huda, supaya kita istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu tujuan diutus Rasul. Ya. Wa na'mal bima fihi minal awamir.
Bersamanya kebenaran al-haq, supaya kita mengamalkan kebenaran yang beliau bawa dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan ini, Allah Ta'ala ketika mengutus kepada kita seorang Rasul, ketika Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Nabi untuk menjelaskan al-haq, kebenaran, perkara yang Allah cintai, perkara yang Allah ridhoi, supaya Nabi itu menjelaskan kepada kita, kaifa na'budullah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang benar, yang melahirkan ibadah, kecintaan, dan takut kepada Allah. Supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai, dengan cara yang Allah ridhoi. Maka dari sini terkandung faedah yang sangat jelas bahwa kita dalam beragama la na'khud minal istihsan. Kita tidak boleh beragama berdasarkan persangkaan kita. Karena ada seorang nabi dan seorang rasul yang Allah Ta'ala utus kepada kita. Ini dalil semua menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh mencari keridhaan Allah, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kecuali dengan cara seperti yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan Rasul tersebut. Tidak boleh kita beramal ibadah, ketaatan dengan istihsanina, dengan sangkaan baiknya kita. Yang penting kan kita anggap ini baik, kita kerjakan. Tidak. Harus ikuti Nabi dan Rasul itu. Atau taklid fulan wa allan minan nas. Atau kita taklid kepada fulan wa allan, kepada orang tertentu, kepada alim tertentu. Tidak. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul yang telah menjelaskan kepada kita kaifa na'budullah, gimana kita menyembah Allah. Yaitu tujuan diturunkan Nabi dan Rasul. Karena ibadah ini asalnya tauqifiyah. Ibadah itu asalnya tauqifiyah. yakni asal hukum ibadah itu hukumnya haram. Haram bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah, ketaatan apapun, asal hukumnya haram, kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cara beribadah seperti itu adalah cara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita menyembah Allah dengan sesuatu illa bima syara'ah, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah ditunjukkan oleh beliau. Nah, ini diantara hikmah diutusnya Nabi dan Rasul. Iya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus supaya kita mentaati dia. Karena itu beliau berkata, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul tersebut, maka dia pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia pasti masuk neraka. Mentaati Nabi SAW itu artinya kita mentaati Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri tahtaha tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya pasti mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan dikekalkan di dalamnya. Maka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah sebab yang paling terbesar kita masuk surga. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Dan tidaklah Nabi diutus oleh Allah Ta'ala kecuali tujuannya supaya kita mentaatinya. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyata'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Maka rasul diutus untuk ditaati. Rasul itu bukan bunga-bunga, ya, diutus oleh Allah Ta'ala hiasan-hiasan. Oh, Nabi kita Nabi yang paling baik, Nabi Muhammad. Nabi kita yang paling afdal di antara seluruh Nabi. Nabi kita adalah pemimpin nanti pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar.
Saya adalah pimpinannya, kata Nabi, saya adalah sayyidnya, pimpinannya seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Wala fakhar, dan saya tidak berbangga-bangga dengan itu. Nabi SAW diutus bukanlah sekedar hiasan bunga-bunga, kita berbangga-bangga dengannya. Tujuannya untuk apa? Nabi diutus itu untuk kamu taati, jangan kamu bikin masalah. Apa yang Nabi tidak tunjukkan. Itu tujuannya diutus. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyata'a bi'iznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan tujuan apa? Supaya kalian wahai umat manusia mentaati dia. Sedangkan banyak manusia menjadikan Nabi Muhammad ya Nabi SAW, tapi mereka tidak jujur dalam mengikuti Nabi SAW. Iya kan? Iya. Mereka tidak jujur dalam mentaati Rasulullah SAW. Bahkan mereka lebih menaati syahwat dan nafsu mereka, dan mereka kadang lebih mentaati guru mereka, syekh mereka. Kadang lebih mereka mentaati siapa? Makhluk, pimpinan mereka dibandingkan mentaati Nabi SAW. Maka mentaati Nabi SAW sama dengan mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Nabi SAW adalah jalan hidayah. Kita pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah berfirman, jika kalian mentaati Nabi itu, kalian mentaati Rasulullah SAW, maka niscaya kalian pasti akan mendapatkan hidayah. Iya. Dan mentaati Nabi SAW, kita akan mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Allah berfirman, dan taatilah Rasul, niscaya pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mentaati Nabi SAW, dia akan mendapatkan hidayah di dunia, dan dia tidak akan celaka hari kiamat. Iya. Faman ittaba'al hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat, yakni tidak tersesat di dunia ini. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka di mana? Di akhirat. Demikian ditafsirkan para as-salaf. Maka mengikuti jalan Nabi SAW, engkau tidak akan tersesat di dunia ini, dan engkau tidak akan celaka pada hari kiamat. Dan bermaksiat kepada Nabi SAW, dhalla wa dakhalan nar, itu akan menyesatkan kalian dan akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Karena itu Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Maka mendengarkan hadis ini para sahabat heran, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dialah hakikatnya yang mau masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat dariku, bermaksiat, tidak taat kepada Nabi SAW, menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, mengambil sunnah selain sunnah Nabi SAW, itu yang terbentuk penyelisihan kepada Nabi SAW. Siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia sebenarnya enggan masuk surga. Setiap di antara manusia bil lisan, dengan lisan mereka pasti mau masuk surga. Dengan apa? Dengan lisannya. Tapi secara perbuatan tidak semua orang mau masuk surga. Kalau secara lisan mau masuk surga, mau. Orang kafir saja mau. Musyrik yang tidak salat, tidak pernah salat, mau masuk surga? Insyaallah. Tapi tidak salat nih. Mau, semua orang mau masuk surga. Tapi secara perbuatan tidak semua orang mau masuk surga. Apa yang membuktikan bahwa perbuatan dia mau masuk surga? Yang membuktikannya adalah kejujuran dia ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Itu ukurannya. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita, memberikan kita rezeki,
kemudian Allah tidak membiarkan kita bingung hidup di dunia ini, pasti Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul, membawa kebenaran al-haq yang sangat mudah kita fahami. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaatinya maka dia pasti masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia masuk neraka. Ayat dan hadisnya sangat banyak. Sampai Nabi SAW atau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ada sekitar 80 tempat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nadartu ilal mushaf atau nadartu fil mushaf, saya telah meneliti mushaf Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, saya telah membacanya dan saya telah mendapati ada 80 tempat perintah untuk mentaati Nabi SAW dan ittiba' kepada beliau. Jadi ini perintah taat kepada Nabi SAW, bukan perintah biasa ya. Kenapa sampai 80 kali kita disuruh ikuti Nabi SAW? Kenapa kita sampai 80 kali disuruh taat kepada Nabi SAW? Karena sumber keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada pada ketaatan kepada Rasulullah SAW. Iya, kita tidak akan mungkin mencapai keridhaan Allah kecuali dengan ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa jilid 10 halaman 546 beliau berkata, al-kamal fi kamali ta'atillah wa rasulih batinan wa zahiran. Manusia yang paling sempurna adalah manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu manusia yang paling sempurna. Mereka yang paling sempurna mentaati Allah dan paling sempurna mentaati Rasulullah SAW, batinan wa zahiran. Dia taati sempurna secara lahir dan batin. Badannya, lahiriahnya taat, sebagaimana batinnya tunduk, taslim, berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik. Karena itu siapa yang tidak beriman kepada Nabi SAW dan siapa yang tidak ittiba' kepada Nabi SAW, sudah bisa kita pastikan pasti dia akan celaka dan diancam neraka. Ancamannya tadi sudah ya. Iya. Ancamannya tadi sudah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya neraka jahanam khalidina fiha abadan, dia akan kekal selamanya di dalam neraka itu. Nah, dan hadisnya tadi sudah kita bacakan, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yaitu mereka yang membangkang, mereka yang menyelisih sunnah Nabi SAW, mereka yang mengambil bid'ah, meninggalkan sunnah, mereka yang tidak menempuh jalan yang lurus di atas jalannya Nabi SAW. Walaupun mereka mengatakan saya pengikut Nabi SAW, yang membuktikan dia pengikut Nabi adalah dia yang apa? Ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ketahuilah bahwa tidak mungkin kita dikatakan mengikuti sunnah Nabi SAW kalau kita tidak menuntut ilmu. Jangan kita katakan kita ini juhala, lalu kita katakan ittiba' kepada Nabi SAW. Tidak bisa. Jangan kita katakan kita ini bodoh. Saya tidak belajar sunnah Nabi, tapi saya pengikut Nabi. Tidak bisa. Yang namanya pengikut Nabi SAW yang sebenarnya adalah mereka ya'budullaha ala basirah. Mereka yang dikatakan pengikut Nabi SAW yang sebenarnya adalah mereka yang menyembah Allah Ta'ala di atas ilmu, di atas basirah. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini kan ayat sering dibaca oleh orang ya. Bahkan yang paling sering baca ayat ini adalah orang yang tidak tahu ayat itu. Enggak paham maknanya, enggak paham maksudnya. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali menjelaskan tentang eksistensi benarnya pengikut Nabi SAW.
menjelaskan tentang hakikat pengikut Nabi SAW. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ila akhir ayat. Qul hadhihi sabili, katakanlah ya Rasulullah, perintah Allah. Qul, katakan ya Rasulullah kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi SAW? Ad'u ilallah, aku ini berdakwah kepada Allah Ta'ala. Yani aku berdakwah, mengajak manusia supaya mereka menyembah Allah. Aku mengajak manusia supaya mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, bertauhid. Mereka menyembah Allah Ta'ala, bukan berdakwah selain Allah. Seperti berdakwah kepada pribadi, berdakwah kepada mazhab, berdakwah kepada politiknya, berdakwah kepada kelompoknya, berdakwah kepada jamaahnya, organisasinya. Ya, bukan. Atau berdakwah untuk mendapatkan harta dan dunia, itu bukan ilallah namanya. Ad'u ilallah, aku berdakwah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk supaya mereka mengenal tauhid, supaya mereka menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Bukan kita berdakwah untuk mengumpulkan orang di data namanya. Ya seperti itu. Sekian sudah anggota kita, 30 orang di absen. Itu bukan dakwah yang benar. Ini sifat yang pertama, ad'u ilallah. Apalagi yang kedua, syaratnya dikatakan jalannya Nabi SAW ala basirah, berdakwah, beribadah di atas basirah. Itu dikatakan pengikut Nabi SAW. Ala basirah, mereka berdakwah. Jadi jangan dititik beratkan ayat ini cuma berdakwah saja ya. Jadi mereka berdakwah tiap hari, berdakwah. Dia bawakan ayat ini. Tapi dia jahil, dia tidak belajar akidah, tidak belajar fikih, tidak belajar usul fikih, tidak belajar tafsir. Baru selesai main gitar langsung berdakwah. Ya, baru keluar dari gereja, masuk Islam, jadi kiai. Tidak seperti ini orang berdakwah. Belajar dulu baru berdakwah. Ala basirah. Jangan baru keluar dari preman, ya, baru selesai minum, baru selesai main gitarnya, baru selesai perbuatan fasiknya dia bertobat, setelah itu dia jadi ustaz. Nggak bisa jadi ustaz seperti ini. Harus belajar dulu. Baru dia keluar dari kesyirikannya, kekafirannya, baru-baru masuk Islam, jadi ustaz. Tadinya dia artis, misalnya, tapi karena pintar sedikit berbicara, jadilah dia ustaz. Jangan dia sesat dan menyesatkan orang. Alhamdulillah kalau dia sadar masuk Islam, dia sudah hijrah. Perbaiki hijrahnya dengan menuntut ilmu. Anda tidak dikatakan mengikut Nabi SAW kalau Anda masih juhala, kalau Anda tidak belajar. Dan setiap manusia itu la ya'lamuna syai'an, asalnya tidak tahu apa-apa. Nanti dia punya ilmu kalau dia duduk di majelis. Jangan dia berilmu, dia baca buku selama 2-3 hari jadi alim. Ya. Jangan dia jadi orang berilmu, setahun 2 tahun dia jadi kutu buku, setelah itu dia jadi ustaz. Tidak bisa jadi ustaz seperti ini. Dia butuh belajar usul. Ya. Bukan hanya orang pintar bahasa Arab jadi ustaz, tidak. Sudah pintar bahasa Arab, sudah dikarbit 1 bulan bahasa Arabnya, langsung jadi ustaz. Tidak bisa seperti ini. Ini namanya ustaz karbitan. Dikarbit 2 bulan jadi syekh. Dikarbit 3 bulan syekhnya syekh. Nanti banyak jadi ustaz karbitan. Makanya orang yang belajar seperti ini, jadi ustaz seperti ini, nanti dia akan mendatangkan keanehan dan keajaiban. Tidak pernah ada ulama yang menafsirkan seperti itu kecuali dia. Mengalahkan Imam Ibnu Katsir. Dia kalahkan Imam Ahmad dalam membaca hadis. Katanya ahli hadis, hadis sahih dilemahkan. Ini hadis riwayat Muslim. Dia katakan salah Imam Muslim, lemah hadisnya, la haula wala quwwata illa billah. Imam Muslim disalahkan. Hadisnya Imam Muslim, karena hadisnya ini tidak cocok dengan pemahaman dia. Kata Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Itu hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim. Aina Allah, ditanya ini jariyah, ya budak ya. Di mana Allah? Kata jariyah itu fis sama, di atas langit. Katanya ini salah, lemah hadisnya. Imam Muslim yang keluarkan hadisnya lemah.
Antum tahu yang bisa salahkan Imam Muslim? Imam Muslim itu bukan orang biasa ya. Dia mati di atas hadis. Iya. Dia meninggal di atas hadis. Dia sudah keliling dunia belajar hadis. Lalu datanglah profesor doktor, dia katakan salah Imam Muslim. Kalau seandainya ini Imam Muslim bisa dikasih titel, tidak cukup itu kertas kasih titel. Cuma nggak ada titel di zaman dulu ya. Nah, nggak ada titel. Nggak ada apa-apanya orang belakangan mau nyalah-nyalahkan ulama seperti ini. Makanya ikhwan fillah, ilmu itu bukan dinilai dengan banyaknya titel ya. Banyaknya titel, enggak. Iya. Makanya ikhwan fillah, sekali lagi bahwa kita tidak akan mungkin dikatakan pengikut Nabi SAW sampai kita di atas basirah. Iya. Jadi Nabi jalannya berdakwah. Yang kedua ala basirah, berilmu dan beribadah di atas ilmu yang benar. Pelajari sunnah Nabi SAW baru bisa benar. Ana wa manittaba'ani, kata Nabi SAW dalam ayat ini, katakan ya, kata Allah, ana wa manittaba'ani, katakanlah kata Allah kepada Nabi, inilah jalanku dan jalannya semua yang mengikuti saya. Apa jalannya itu? Berilmu, beribadah, berdakwah ala basirah. Enggak bisa antum dikatakan pengikut Nabi SAW kalau anda tidak menuntut ilmu, tidak bisa. Kalau sekedar pintar berbicara, berretorika, berdebat, itu belum tentu dia adalah orang berilmu. Betapa banyak kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang kalamnya panjang kali lebar, tulisannya banyak sekali, tapi dia juhala, kata Syekh Shalih Fauzan. Dia orang jahil. Iya. Banyak tulisannya. Makanya ilmu orang itu bukan dinilai dengan banyaknya tulisan dan banyaknya ucapan, bukan. Tapi benarkah tulisan dan ucapannya itu murni di atas Quran dan Sunnah, di atas pemahaman yang lurus, atau tidak? Kan banyak orang nulis kan? Nulis. Kalau dia nulis itulah luar biasa, mengalahkan Syekhul Islam. Ya. Panjangnya tulisannya. Masih mending kalau dia posting itu makanan saja, masih lebih bagus. Ya kadang ya. Baik. Kadang juga orang itu ujub dengan perkara yang seperti ini. Jadi karena tulisannya sudah sangat banyak sekali, disangka dia juga yang tulis, padahal cuma apa? Copy paste saja. Orang melihatnya terpukau, Masya Allah, luar biasa tulisannya fulan. Sampai ummahat wal akhwat, jazakallah khairan ustaz. Ya, tambah nasihatnya ustaz, setiap hari ustaz. Akhirnya apa? Dia yang sakit. Ihwa ini yang sakit. Karena dia melihat dirinya itu besar. Dia sebenarnya belum punya sayap. Kalau dilihat ya, ini di dunia maya ya. Di dunia maya itu nggak sama dunia nyata, nggak sama. Ya, seperti film saja. Di film itu jago sekali, nggak pernah dikalah ya. Tapi kalau di luar kan belum tentu. Itu kan film. Ya, dunia maya ini tidak sama dunia nyata. Mungkin di dunia maya dia adalah seorang yang ahli menulis, ahli berbicara, ahli dalam menukil. Tapi dia tidak pernah belajar bahasa Arab. Miasar tidak tamat. Tuhfah tidak pernah belajar. Tuhfah saja mungkin berdengar, itu tuhfah. Kawakib, syara, matan jurmiyah, tuhfah. Kawakib, mutammim ala jurmiyah. Di antaranya kawakib lagi 2 jilid, dia harus belajar qatrun nada. Setelah dia belajar qatrun nada, dia belajar Alfi Ibnu Malik 1000 bait syair. Lalu disyarah lagi oleh Ibnu Aqil 2 jilid. Pernah tidak dia belajar yang seperti ini? Mungkin durus lughah saja jilid 1 2 tidak pernah khatam. Tapi dia adalah orang yang paling jago di Facebook. Masih lebih mending kalau yang lain dia bahas. Ya. Makanya jangan masuk ke dunia maya kemudian berdebat. Ini jangan. Hanya menunjukkan kebodohan kita saja. Lebih baik diam, ya. Itu lebih selamat. Menukil yang baik. Maka seorang jadi pengikut kebaikan itu jauh lebih baik daripada dia pemimpin tapi dalam kejelekan. Ya, dia kepala memang, dia bosnya, tapi bosnya penjahat. Kan tidak baik. Lebih baik dia pengikut jadi anak buah, tapi pengikut dalam apa? Kebaikan. Jadi share yang baik-baik saja.
tulisan yang bermanfaat, dikenal ustadznya, Masya Allah, istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Itu saja yang kita nukil. Ya. Cuma hati-hati ya, terlalu sering membuat tulisan, ya, jangan sampai tidak di atas Quran dan Sunnah. Hati-hati. Iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hatilah kalian, kata Imam Ahmad, hati-hati kalian berucap dengan sebuah ucapan yang kalian itu tidak punya imam, tidak punya salaf sebelumnya. Dia sendiri yang bikin-bikin itu kalimat. Gak ada contohnya, gak ada dalilnya. Apalagi mengatasnamakan apa? Agama. Iya. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Iya. Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaatinya masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya pasti masuk neraka. Tayyib. Kan itu Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bih illa dakhala an-nar. Tidaklah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani yang telah mendengarkan saya diutus. Jadi di sini syaratnya sekedar dengar, tidak perlu melihat. Jadi kata Nabi, orang Yahudi dan orang Nasrani dari kalangan ahli kitab, atau selain Yahudi dan selain Nasrani saja masuk. Kalau dia sudah mendengarkan Nabi SAW diutus, thumma la yu'minu, lalu dia tidak beriman, dia tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, dia tidak percaya, dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa Nabi SAW, illa dakhalan nar, kecuali pasti dia masuk neraka. Bukan 50-50. Yang penting sudah dengar ada yang Nabi Muhammad diutus, maka dia wajib beriman kepadanya. Cukup didengar. Karena konsekuensi kitab Taurat dan konsekuensi kitab Injil, kitab Samawi ini yang turun sebelumnya, itu semuanya memberikan arahan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jangankan umat Nabi Musa, jangankan umat Nabi Isa. Kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, kata Nabi SAW, dan ini Nabi ucapkan ketika Umar membuka-buka lembaran Taurat. Ya, Nabi Umar membuka-buka lembaran Taurat seperti ini. Umar bolak-balik, baca-baca, lihat-lihat. Kata Nabi, "Awa tahawikun ya Ibn Khattab? Apa antum masih ragu ya Ibn Khattab?" Kata Ibn Khattab, "La, tidak. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammad rasulan." Saya ridho Allah sebagai Rabbku yang saya sembah, dan saya ridho Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku, dan saya ridho Islam sebagai agamaku. Saya tidak ragu. Kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, tidak ada keluasan bagi dia kecuali wajib dia untuk ittiba kepada saya. Apalagi antum. Iya kan? Apalagi ini yang di bawahnya. Kalau dia tidak taat, maka tidak ada jalan bagi dia untuk masuk surga. Tidak ada. Maka jangan kita cari jalan. Ini sebenarnya kitab Ushul Salasah ini menekan terus ya, ditekan orang supaya dia sempurna ittiba kepada Nabi SAW. Jangan dia bikin jalan yang baru, jangan. Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali kalau kita tidak mengikuti Nabi SAW. Jadi kita mau ditekan di sini, kita mau diarahkan, kita diancam dengan neraka kalau tidak ittiba kepada dia. Kita sangat darurat butuh ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Jangan kita bikin jalan. Apa yang ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah, itu sudah jelas. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalian umat belakangan, ittabi'u saja, ittiba saja, ikuti jalan yang benar. Yang jelas-jelas ada petunjuknya ke dalam Quran dan Sunnah. Ittabi'u, ikuti jalannya Nabi, para sahabat, para as-salaf. Karena jalan mereka ini maksum umuman. Jalannya para as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena memang sudah dipuji oleh Nabi SAW, dipuji oleh Allah, dan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, jalan mereka. Dan tidak ada jalan yang setelahnya yang dipuji kecuali 3 generasi yang terbaik ini. Inilah yang dikenal dengan jalannya apa? As-salafus salih. Mereka yang dikenal dengan jalannya ahli sunnah wal jamaah, as-salafus salih. Nggak ada jalan yang selamat kecuali harus kita ikuti jalannya ini, karena dialah yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang kita ikuti, ini yang kita jalani, kita akan selamat insya Allah. Apa yang mereka tidak kerjakan, apa yang Nabi tidak tunjukkan, itu bukan agama.
Itu bukan apa? Agama. Baik. Jadi ini pembahasan tekanan ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah kalian jalannya Nabi dan jalannya para salafus salih, para sahabat. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat perkara yang baru. Ya. Jangan kalian membuat perkara yang baru. Perkara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada petunjuknya. Jangan dia berkata, oh memang ini di zaman Nabi enggak ada. Tapi kan kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau tidak dikerjakan Nabi SAW. Apakah Anda berkata Anda lebih baik daripada Nabi? Dia berkata ini kan kebaikan. Berarti ada kebaikan yang kalian bisa kerjakan, tapi Nabi tidak kerjakan. Berarti Anda lebih baik daripada Nabi SAW. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Man ibtada'a fil Islam wa yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Fama lam yakun yawma dinan fala yakunul yawma dina. Ini ucapan Imam Malik luar biasa. Mengarahkan manusia untuk murni ittiba kepada Nabi SAW. Jangan bikin masalah, jangan bikin perkara baru, jangan bikin perkara yang menurut dia bagus, persangkaan dia bagus, atau banyak orang yang melakukannya. Jangan dia lihat itu, lihat saja Nabi lah kerjakan atau tidak. Kata Imam Malik, Man ibtada fil Islam wa yaraha hasanah. Siapa yang bikin perkara yang baru dalam agama Islam, perkara yang tidak ada sebelumnya di zaman Nabi. Dan ini contohnya banyak sekali. Tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Antum sudah hafal di luar kepala itu. Iya kan? Amalan-amalan apa saja yang Nabi dulu tidak pernah kerjakan, tapi ada sekarang ini. Banyak sekali kan? Iya. Istilahnya bid'ah. Iya. Kata Imam Malik, siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini? Apakah itu akidah, keyakinan, ya, ataupun itu adalah ibadah, dianggap ibadah. Wa yaraha hasanah, dan dia melihat itu adalah kebaikan. Dia sangka, dia pandang ini kebaikan. Ya? Maka konsekuensinya apa? Faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Konsekuensinya ini keharusannya, maka dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Karena ada kebaikan, ternyata Nabi tidak ajarkan. Kan begitu? Karena masih ada kebaikan, Nabi SAW tidak tampakkan, tidak ajarkan, tidak sampaikan kepada manusia. Masih ada kebaikan. Ya kan? Sementara Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ya, ini ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi SAW. Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, tidak butuh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Yang namanya sempurna itu, seperti firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu. Imam Malik membaca ayat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Apa makna atmamtu, sempurna? Sempurna artinya itu tidak perlu ditambah. Karena kalau sesuatu yang sudah sempurna, antum tambah bagus tidak? Jadi tidak bagus. Sama kalau air ini sudah penuh, sudah sempurna namanya, antum tambah jadi tumpah. Dan yang namanya sempurna tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita kurang-kurangi. Bilang, ini dikurang-kurangi sedikit ini, tidak bisa, sudah pas. Apa yang dikatakan agama baik, maka itulah kebaikan. Walaupun semua orang bilang tidak baik. Ya kan? Apa yang agama, dalil Quran dan Sunnah menunjukkan itu tidak boleh, haram. Walaupun semua orang mengatakan bagus, tetap haram. Kalau syariat mengatakan bagus, walaupun seluruh orang kata tidak baik, tetap dia baik. Tidak akan berubah itu hukum Allah dan Rasulnya, tidak akan berubah. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu makna sempurna. Pada hari ini kesempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian.
Nikmat Allah dalam ayat ini kata para ulama ada dua. Nikmat dunia dan nikmat agama. Allah telah sempurnakan dua nikmat ini kepada manusia. Adapun nikmat agama dengan Quran dan Sunnah. Itu nikmat agama. Karena manusia tidak akan terkaburkan bagi mereka yang ingin mencari jalan yang lurus. Iya. Wa raditu lakum al-Islam madinan, dan aku sempurna Islam ini sebagai agama kalian. Setelah Imam Malik membaca ini, beliau beristidlal dengan pendalilan, beliau berkata, "Fama lam yakun yawma id-dinan," apa yang tidak dianggap din di zaman Nabi, tidak dianggap sebagai agama, tidak dianggap sebagai akidah yang wajib diyakini, tidak dianggap sebagai ibadah yang wajib dikerjakan, tidak dianggap sebagai perkara yang mesti harus dijalani, diikuti, diyakini, diibadahi. Apa yang tidak ada di zaman Nabi SAW seperti ini, fala yakunal yawma dinan, maka tidak akan mungkin jadi agama pada hari ini. Jelas pendalilannya kan? Tidak mungkin jadi agama pada hari ini. Enggak ada di zaman Nabi SAW. Lalu kita mengatakan ini agama sekarang? Kan tidak mungkin. Itu namanya bid'ah. Makanya Nabi SAW, karena bahayanya yang namanya bid'ah ini, Nabi sudah memperingatkan bid'ah itu berulang-ulang kali sebelum bid'ah itu ada. Belum ada itu bid'ah, Nabi sudah peringatkan. Bukankah Nabi SAW kalau berkhutbah, kalau berceramah, kalau ta'lim, sering membaca khutbatul hajah. Sering kan? Innal hamdalillah. Ya, sering dengar ya? Setiap ta'lim. Itu khutbatul hajah Nabi SAW. Bahkan kalau khutbah nikah, Nabi hanya membaca itu, selesai. Itu khutbahnya Nabi kalau mau nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala. Jadi kalau nikah hafal mini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai habis. Fa inna asdaqal hadits, itu dibaca kan? Fa inna asdaqal hadits kitabullah, dan sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Ta'ala. Wa khairal hadi hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuknya Nabi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk jalan yang membawa kita menuju kepada keridhaan dan surga Allah adalah petunjuk Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Setelah Nabi menjelaskan tentang petunjuk sunnah yang paling terbaik kita jalani menuju kepada Allah, Nabi memperingatkan lawannya sunnah, lawannya petunjuk Nabi, lawannya ajaran Nabi SAW. Apa itu? Al-muhdatsat. Ya, wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara kata Nabi, seburuk-buruk urusan dan perkara adalah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan oleh orang belakangan. Ini kan belum ada. Di zaman Nabi ada tidak orang berbuat bid'ah? Enggak ada. Tapi kenapa Nabi ini setiap ceramah dia ingatkan terus itu bid'ah? Ya? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ya? Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan ini diyakini sebagai keyakinan, akidah, diyakini sebagai ibadah, diyakini sebagai ada keutamaannya, diyakini sebagai perkara yang baik-baik. Ya. Perkara yang diada-adakan ini merupakan bid'ah kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Tempatnya neraka. Karena itu adalah lawan dari sunnah. Maka seorang yang melariskan bid'ah, mengambilnya, mengamalkannya, apalagi sampai menyebarkannya, itu secara otomatis dia telah memutuskan pahala Nabi SAW kepada umat ini. Iya kan? Dia telah memutuskan sunnah. Dia telah memutuskan apa? Jalan rantai di mana Nabi mengajarkan kepada kita sunnah, ajaran yang lurus. Lalu ketika dia mengamalkan perkara yang menyelisihi dari sunnah ini, maka itu namanya dia memutus jalannya Nabi SAW. Makanya para ulama berkata, tidaklah seorang mengamalkan bid'ah kecuali di saat itu dia telah memutuskan sunnah Nabi SAW. Dia telah memutuskan sunnah Nabi SAW. Dan perbuatan bid'ah ini lebih dicintai oleh syaitan dan iblis dan seluruh bala tentaranya dibandingkan seluruh maksiat. Makanya para ulama sepakat ya mengatakan, kata Syekhul Islam, sehingga saya perkataan Syekhul Islam, bahwasanya
Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasannya al-bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis minal ma'asi asy-syahwaniyah. Ya. Perbuatan bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis dibandingkan perbuatan maksiat dan pelaku maksiat yang memperturutkan syahwatnya dan nafsunya. Bid'ah itu lebih berbahaya. Karena bid'ah ini dikatakan para ulama adalah baridul kufur, lawannya kekufuran. Saudara kembarnya kekufuran. Ya. Jadi bid'ah ini saudara kembar dengan kekufuran. Iya. Baik. Jadi sangat berbahaya ya. Bersamaan dengan itu ikhwan, Nabi SAW sudah peringatkan itu yang namanya bid'ah. Masih sangat banyak orang yang membela itu bid'ah. Yang membelanya siapa? Orang-orang yang berilmu juga. Profesor, doktor, kiai, guru tak, banyak membelanya. Ya. Bahkan yang jelas-jelas haram, musik, dia datangkan dalil-dalilnya. Siapa bilang musik haram? Datangkan ke sini, saya berdebat dengannya. Terlalu jago. Iya. Siapa mau dilawan ini? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Ini karena juhala namanya, karena kejahilan. Nah, yang jelas-jelas bid'ah. Terus nanti dia palingkan lagi bid'ah. Ini katanya ada juga ustaz-ustaz ini sudah bahas bid'ah. Dituduh lagi Wahabi macam-macam ya. Ada juga anak-anak kecil baru tumbuh kemarin salah-salahkan bid'ah. Setiap pembahasan bid'ah. Ini mic kata dia, jangan pakai mic, bid'ah. Nah, ini kan bahlul, sudah mulai bahlul. Motor juga kan tidak ada di zaman Nabi, bid'ah semua. Helikopter bid'ah, kipas angin bid'ah. Jadi ngawur bicaranya. Iya kan? Iya, orang bahas bid'ah enggak ada urusan dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kata Nabi SAW, kalian lebih tahu urusan kalian dalam urusan dunia. Kalian lebih tahu. Dalam urusan dunia itu Nabi SAW berikan kebebasan. Bid'ah dalam urusan dunia itu enggak ada masalah. Kita mau bikin pesawat, kita mau bikin HP, semua bid'ah ini. Ini kan kembali kepada urusan manusia, diberi kebebasan. Yang penting dipakai untuk kemaslahatan kebaikan, selama bukan untuk maksiat. Ya, tapi yang dibicarakan bid'ah di sini adalah bid'ah secara syariat. Ya, bid'ah yang di atas namakan sebagai kebaikan, dianggap sebagai akidah, diyakini sebagai kebaikan, dianggap sebagai ibadah, sebagai tambahan keutamaan, ada kebaikannya, ada keutamaannya. Mana buktinya? Karena mereka tidak bisa tinggalkan. Katanya, kan ini cuma adat kebiasaan, Ji. Dikerjakan sekali setahun, adat kebiasaan. Tapi mereka tidak bisa tinggalkan. Karena memang mereka meyakini ini sebagai apa? Rutinitas. Sebagai apa? Sebagai kegiatan ibadah. Ya, seperti itu. Mereka meyakini ada keberkahannya. Dan yang paling tidak bisa meninggalkan ini siapa? Yang paling banyak mendapatkan manfaat. Siapa kira-kira? Ustaznya. Pak Kiai. Itu yang paling tidak bisa tinggalkan. Karena kapan manusia meninggalkan ini, maka banyak orang yang akan gulung tikar. Naam. Dia akan merugi dunia dan rugi akhiratnya. Baik, saya kira ini cukup, ikhwan. Dalil tentang muqaddimah yang pertama ini belum saya bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Insyaallah taala tentang dalil ini saya akan bahas pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fikum.